Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Timnas Timor Leste di pertandingan kedua bagi Timnas Indonesia di SEA Games yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor telak 4-1. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Timnas Indonesia wajib memenangkan pertandingan kedua mereka ini karena di pertandingan pertama kalah lawan Timnas Vietnam dengan skor telak 3-0. Maka itu dari segi hasil akhir tentu ini adalah hasil akhir atau final result yang sangat memuaskan karena timnas kita bisa mencetak banyak gol dan mendapatkan 3 poin yang sangat amat penting. Tapi kalau dari segi permainan, menurut saya permainan dari Timnas Indonesia masih belum rapi 100% karena bisa dilihat para pemain Timnas Indonesia masih sering beberapa kali melakukan salah passing, salah mengontrol bola, bahkan ketika melakukan pressing beberapa kali melakukan pelanggaran. Ya, tapi pada akhirnya kan yang dicari adalah hasil akhir, dan hasil akhirnya kita mendapatkan 3 poin. Selain itu juga kita bisa perhatikan bagaimana para pemain dari Timor Leste juga sebetulnya di 10 hingga 15 menit awal jalannya pertandingan ini mengganggu para pemain dari Timnas Indonesia yang berada di lini pertahanan. Permainan mereka cukup rapi di 15 menit awal jalannya pertandingan ini teman-teman. Passing game mereka juga cukup rapi, tapi setelah Timnas Indonesia mencetak gol di pertandingan ini yakni di menit ke-16 baru kita bisa melihat para pemain dari Timor Leste itu tidak bisa mengkoordinasi permainan mereka khususnya ketika mereka coba untuk menyerap tekanan dari para pemain Timnas Indonesia. Artinya memang gol pertama di pertandingan ini yang sangat krusial. Dan gol pertama itu yang membuat para pemain dari Timnas Indonesia lebih tenang lagi dalam menyusun serangan dan juga ketika mereka bertahan. Karena faktanya Timnas Timor Leste hanya mendapatkan total 4 peluang di pertandingan ini. Yang pertama tendangan penalti yang mereka gagal. Yang kedua adalah peluang jelang babak pertama berakhir dari pemain yang sama yang miss penalti yakni Mouzinho. Yang ketiga adalah gol dari Mouzinho dan yang keempat juga peluang dari Mouzinho dari tendangan bebas ketika tendangannya terkena salah satu pemain dari Timnas Indonesia dan kena mistar gawang dari Hernando Ari. Dari line up kita bisa melihat bahwa Coach Sintayong melakukan beberapa perubahan seperti Alfredo Dewangga yang bermain di bek kiri, Syahrian Abimanyu yang bermain di tengah dan juga di depan ada Witan Sulaiman. Dan 3 pemain yang diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter memberikan kontribusi di pertandingan ini teman-teman. Alfredo Dewangga dengan 1 assist, Syahrian Abimanyu yang terlibat secara tidak langsung dalam proses gol pertama dari Timnas Indonesia yang dicetak oleh Egy, dan juga kita tahu Witan Sulaiman yang mencetak brace di pertandingan ini. Timor Leste seharusnya sudah bisa unggul kan di menit-menit awal teman-teman. Saya agak bingung juga bagaimana itu McClough bisa salah kontrol kemudian dia melakukan tackling di dalam kotak penalti. Ya tentu itu sangat beresiko melakukan tackling di dalam kotak penalti. Dan ternyata tackling yang dilakukan itu adalah pelanggaran dan wasit memberikan penalti. Bagus saja Hernando Ari bisa melakukan save. Dan menurut hemat saya Hernando Ari bisa melakukan save ini bukan karena faktor keberuntungan, tapi memang dia bisa membaca arah bola dari tendangan Mouzinho. Dan kita tahu ini bukan pertama kalinya kan Hernando Ari melakukan save dari tendangan penalti. Sebelumnya dia pernah melakukan save ketika membela Timnas Indonesia U23 di pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 lawan Timnas Australia U23 yang pada saat itu saya siaran di SCTV. Jadi hebat nih benar-benar nih Hernando Ari bisa melakukan save di menit-menit awal. Seandainya Timor Leste mencetak gol di menit-menit awal tersebut, apakah mereka yang akan meraih kemenangan di pertandingan ini? Ya belum tentu juga, karena itu kan masih di menit-menit awal. Baru menit keempat atau menit kelima, tentu para pemain kita masih punya kesempatan untuk comeback. Tapi kan bisa saja early goal jika dicetak oleh Timor Leste mengganggu mental dari para pemain kita. Kan bisa saja, karena pada awalnya kita tahu para pemain kita sudah punya beban untuk mendapatkan 3 poin di pertandingan ini. Tiba-tiba ketinggalan secara cepat. Ya kan, bisa saja itu mengganggu mereka. Tapi pada faktanya ketika para pemain kita itu sudah mencetak 1 gol, baru permainan lebih tenang lagi. Walaupun tetap saja passing-passingnya tidak selalu akurat. Banyak through pass yang tidak nemu ke rekan yang lain. Banyak long ball yang diberikan, banyak direct pass yang diberikan. Mungkin teman-teman melihat direct pass dan long ball ini adalah sesuatu yang salah dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia. Kalau menurut saya bukan begitu.
Kalau feeling saya, sepertinya ini adalah bagian dari strategi untuk cepat memberikan bola ke ruang pertahanan dari Timor Leste agar bisa mencetak gol secepat mungkin di pertandingan ini. Nah, ketika sudah ada gol pertama, baru kita bisa melihat ada variasi serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Ada juga umpan-umpan pendek yang dilakukan di antara satu sama lainnya untuk bisa membangun serangan. Dan banyak sekali peluang di babak pertama itu kan. Seharusnya Egy sudah bisa mencetak hat-trick, sayang sekali dia tidak bisa menyelesaikan begitu banyak peluang. Tapi oke lah, at least dia bisa mencetak satu gol yang bagus itu. Dari Syarian memberikan bola kepada Rizky Ridho di tiang jauh dan dia memberikan umpan dengan kepalanya dan Egy bisa mencetak gol. Free position Egy, pintar sekali pemain ini mencari free space. Turun minum hanya 1-0, wah saya khawatir juga nih, hanya 1-0. Tapi bagusnya di babak kedua ada pergantian pemain yang dilakukan. Ada Sadil Ramdhani yang masuk, kan kita melihat. Nah, dia memberikan tambahan power. Ada Asnawi Mangkualam yang masuk, dia memberikan tambahan power. Dan akhirnya timnas bisa unggul 2-0 ketika Alfranda Dewangga melakukan apa yang biasa dilakukan Arhan, yaitu lemparan ke dalam yang jauh, dan Witan Sulaiman bisa mencetak gol kedua untuk timnas Indonesia. 2-0 udah aman. Saya udah yakin aman lah kalau 2-0. Dan memang para pemain Timor Leste juga banyak melakukan kesalahan. Dari passing, dari kontrol bola, dari foul juga, mereka banyak melakukan foul. Jadi ya memang saya melihat para pemain Timor Leste ini tidak mengenal istilahnya bertahan, pokoknya nyerang terus ke pertahanan dari Indonesia. Sebaliknya mereka tidak bisa bertahan secara benar dan baik, dan itu juga bagus, bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia bisa mencetak gol ketiga dari corner awalnya dari corner, kemudian Farudin bisa mencetak gol ketiga. Dan yang saya khawatirkan justru terjadi ketika yaitu kan beberapa kali ada salah passing yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Salah passing dari Sadil Ramdhani bisa dibaca oleh pemain dari Timor Leste. Dia bisa build up attack dan Mouzinho bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. 3-1 sih masih jauh kan, masih ada selisih 2 gol. Tapi harus tetap waspada. Sebelum akhirnya Sadil Ramdhani ya perlahan-lahan dia mulai mendapatlah bentuk permainannya. Dia juga mendapatkan 2 peluang di match ini kan. Tapi akhirnya dia bisa memberikan cutback yang diperlukan bagi Witan Sulaiman untuk mencetak brace-nya di pertandingan ini dan melengkapi kemenangan dari timnas Indonesia menjadi 4-1. Ronaldo Kuate masuk, ya dia bermain dengan determinasi tinggi. Ya saya pikir dia masih butuh waktu ya untuk bisa menyetel secara permainan dengan rekan-rekan yang lain. Marcelino bermain mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. 1 bisa diblok, 1 lagi bisa di-save oleh penjaga gawang dari Timor Leste. Secara keseluruhan memang permainan dari timnas Indonesia belum rapi 100%. Ya tapi saya harapkan di next match bisa lebih baik lagi, karena seandainya ini match kedua lawan Myanmar dan juga lawan Filipina, ya akan lebih sulit lagi sih bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Tapi ya bagusnya second match ini lawan Timor Leste dan kita bisa mendapatkan kemenangan yang diperlukan oleh para pemain timnas Indonesia agar mereka lebih percaya diri untuk pertandingan ketiga dan juga pertandingan keempat. Karena pertandingan ketiga dan pertandingan keempat lawan tim yang lebih tangguh lagi, Filipina kemudian Myanmar yang sudah punya poin lebih banyak daripada kita. Filipina sudah 4 poin meskipun mereka sudah bermain lebih 1 pertandingan. Kemudian ada Myanmar juga yang telah mendapatkan 6 poin. Dan Filipina bisa menahan timnas Vietnam loh. Cara bertahan mereka bagus. Harus hati-hati kita juga dengan counter attack mereka. Tapi yang paling penting, malam hari ini timnas Indonesia bisa meraih kemenangan telak 4-1 yang kita butuhkan. Ya perlahan-lahan juga saya berharap bahwa permainan bisa lebih rapi lagi. Harus lebih rapi lagi dan juga harus meminimalisir kesalahan. Harus meminimalisir kesalahan apapun itu, harus meminimalisir, karena para pemain tim lawan pasti akan memberikan tekanan kepada para pemain timnas Indonesia agar para pemain timnas Indonesia itu melakukan kesalahan yang akan coba mereka manfaatkan. Dan beberapa kali para pemain Timor Leste coba lakukan itu, tapi ya mereka hanya bisa mendapatkan 1 peluang dari penalti tersebut. Selebihnya mereka sulit menciptakan peluang, hanya 4 peluang secara total. Ya kita bersyukur juga ya bisa meraih kemenangan yang telak. Kita tunggu next matches dari timnas Indonesia sambil kita terus support timnas Indonesia. Dan saya harapkan yang paling penting dan yang paling utama, lolos dulu dari grup A ini. Kalau sudah lolos, ya baru nanti kita lihat lawan kita siapa di semifinal. No hate, only football, salam sepak bola.